وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tak henti-hentinya memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan dan waktu luang yang dengan izinnya kita dapat memaksimalkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan satu kewajiban kita, salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan yang tercatat dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan sebagai orang yang memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah salat wajib, ibadah salat sunnah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita, menguatkan kita untuk selalu berada di atas tuntunan petunjuk ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam hari ini sebagaimana biasanya kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah bab yang ke-11 dari pembahasan fiqhul usrah, fikih keluarga, dan inilah bab yang terakhir dalam fiqhul usrah. Insyaallah kalau kita selesai malam ini dari bab ini, maka kita akan masuk pada fikih jinayat, fikih jinayat yang merupakan salah satu bagian penting dari pembahasan fikih Islam secara umum. Bab yang terakhir ini dalam fiqhul usrah, dalam fikih keluarga, terkait dengan fin nafaqat, terkait dengan nafkah, dan secara khusus adalah nafkah kepada keluarga. Para jamaah sekalian, dalam pembahasan ini akan dijelaskan apa itu nafkah, dan apa saja jenis-jenis nafkah itu, dan siapa yang diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah itu. Maka dalam pembahasan ini dimulai dengan definisi nafkah. Apa itu an-nafqatu an-nafaqah? Ta'rifu an-nafaqah. Dalam kitab ini dikatakan an-nafaqatu lughatan ma'khudatun minal infaq. Jadi secara bahasa nafkah itu atau an-nafaqah dalam bahasa Arab itu berasal dari al-infaq, dari kata infaq. Wa huwa fil asli
bima'na al-ikhraj wan nafad, yang secara asal kata, asal bahasa ya, dia bermakna wan nafad, mengeluarkan dan habis ya. Jadi secara bahasa infak atau nafkah itu artinya sesuatu yang dikeluarkan dan habis ya. Ya, dan memang ya begitulah nafkah itu. Nafkah itu adalah sesuatu yang kita keluarkan untuk kebutuhan tertentu dan kemudian dia akan habis. Nah, itu secara bahasa ya. Kemudian wala yusta'malul infaqu illa fil khair, dan secara spesifik ya, secara spesifik kata infak itu dalam bahasa Arab tidak digunakan kecuali untuk kebaikan. Nah, ya, jadi kata infak ya, dalam bahasa Arab ya, nah, itu tidak digunakan kecuali untuk kebaikan ya. Jadi kalau sesuatu dikeluarkan bukan untuk tujuan kebaikan ya, meskipun hukum asalnya boleh ya, hukum asalnya boleh, maka itu tidak disebut dengan infak dalam bahasa Arab ya. Jadi infak itu hanya terkait dengan sesuatu yang dikeluarkan dengan tujuan kebaikan. Jadi umpamanya kita mengeluarkan harta untuk rekreasi, rekreasi itu boleh, tapi tidak dikatakan saya menginfakkan uang saya untuk rekreasi. Itu dalam bahasa Arab tidak disebut itu. Nah, ya, jadi dalam bahasa Arab infak itu hanya untuk kebaikan, ya, kebaikan. Ya, menginfakkan harta pembangunan masjid, nah, itu infak. Ya, menginfakkan harta untuk kebutuhan keluarga, itu infak, nafkah. Nah, ya. Tapi kalau untuk beli mobil baru, tidak dikatakan saya menginfakkan uang saya untuk beli mobil baru, meskipun ya itu sesuatu yang boleh saja ya, tidak tapi kalau beli mobil untuk diwakafkan, itu boleh disebut infak. Nah, jadi dalam bahasa Arab kata infak itu tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang dipergunakan untuk kebaikan. Nah, itu secara istilah, secara bahasa. Adapun secara istilah wa syar'an dan secara peristilahan syar'i, maka infak itu atau nafkah itu atau nafakah, ya kita menyebutnya nafkah ya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab nafakah, an-nafakah itu adalah kifayatun man yamunuhu ya, kifayatun man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha ya. Jadi secara peristilahan syar'i ya, infak itu apa atau nafkah itu adalah kifayatun man yamunuhu, memberikan kecukupan kepada orang-orang yang ditanggung, orang-orang yang berada dalam tanggungannya ya, memberikan kecukupan kepada kifayah itu kecukupan. Oh, masya Allah, ada ya. Nah, silakan juga dilihat di situ ya, menyesuaikan ya, karena teks saya teks bahasa Arab ya. Kifayatun man yamunuhu, jadi kecukupan yang
diberikan kepada orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Jadi seperti suami atau ayah, bapak, nah itu punya tanggung jawab orang-orang yang harus diberikan nafkah, ya. Nah, kifayatun man yamunuhu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, ya. Dengan cara yang ma'ruf, ya. Ya. Jadi bisa saja orang memberikan nafkah tetapi tidak dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, ya. Para ulama kalau menjelaskan ini, selain dia baik, ya, selain dia baik, dia selalu terkait dengan apa yang menjadi kebiasaan yang berlaku di satu tempat. Nah, itu kalau dikatakan bil ma'ruf itu banyak, ya. Ya, seperti wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah keluarga kalian itu dengan yang ma'ruf. Tidak hanya cukup standarnya baik, tetapi dia juga berlaku secara umum di tempat itu. Nah, jadi standarisasi nafkah itu tidak ada batasannya dalam syariat, ya. Jadi kalau umpamanya seorang suami ingin memberikan nafkah kepada istrinya, kau ditanya berapa Ustaz, berapa standarnya? Nah, kita bilang bil ma'ruf. Standarnya itu bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu berbeda di Makassar dengan di Papua, beda dengan di Sumatera umpamanya, beda dengan di Arab Saudi, beda dengan, ya, jadi bisa saja berbeda. Yang penting dia masuk dalam kategori bil ma'ruf, standarnya baik dan kemudian disesuaikan dengan kondisi yang berlaku di tempat tersebut, di masyarakat tersebut. Makanya ada istilah al-urf, kebiasaan. Nah, itu dari kata al-urf, ma'ruf, ya. Dia dikenal, ya. Dia menjadi sesuatu yang dikenal di kondisi dan di tempat tersebut, ya. Nah, jadi kifayatu man yamunuhu bil ma'ruf qutan, baik berupa qut, berupa makanan, ya, atau makanan yang menjadi makanan pokok di tempat itu, ya, bil ma'ruf. Jadi kalau di Indonesia, di Makassar, ada seorang suami, ya, memberikan nafkah makanan kepada istrinya kurma. Nggak beli beras dia beli apa? Kurma. Bil ma'ruf enggak? Kurma baik enggak? Baik. Tapi sesuai dengan kelaziman enggak? Maka istri bisa menuntut, ini enggak bil ma'ruf ini. Maka bil ma'ruf itu bukan hanya standarnya baik, tapi dia, ya, sesuai dengan, ya, kondisi setempat. Ya, sebaliknya kalau antum menikahi, ya, umpamanya di luar negeri, antum kasih setiap hari makan pagi nasi, makan siang nasi, ya, makan malam nasi seperti kita, itu bisa saja tidak ma'ruf jadinya, ya. Jadi bil ma'rufi qutan, ada tiga, ya. Nah, ya, jadi nafkah, kebutuhan yang mencukupi orang-orang yang berada dalam tanggungannya dengan cara yang ma'ruf, apa saja qutan. Qutan itu qut, makanan pokok atau makanan yang dapat dengannya kita bertahan hidup, atau kiswah, wa kiswah, bukan atau, dan kiswah, pakaian, ya. Pakaian itu juga bil ma'ruf, ya, bil ma'ruf, sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut, ya. Jadi kalau umpamanya di Makassar ini seorang wanita dikatakan bil ma'ruf kalau dia punya
3 helai pakaian, maka kalau belum 3 helai pakaian belum bil ma'ruf. Ya. Itu nanti kembali kepada apa yang menjadi standar kebaikan dan menjadi sesuatu yang lazim di tempat tersebut selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Selama ini juga penting, selama dia tidak ma'ruf itu kebaikan, berarti dia tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa maskanan, dan tempat tinggal. Wa tawabi'aha, dan segala hal yang terkait dengan hal tersebut. Ya. Wa tawabi'aha. Ya, jadi ada hal-hal yang mengikuti makanan itu, ada yang hal-hal yang mengikuti pakaian dan tempat tinggal, dan segala hal yang terkait dengan itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan nafkah. Jadi kalau kita bicara nafkah dalam persepsi syariat, nafkah itu apa? Itu kebutuhan yang harus kita cukupi terhadap orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, baik dari sisi makanan, kemudian pakaian dan tempat tinggal, pangan, sandang, dan papan. Itu yang menjadi kebutuhan seseorang. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi nafkah yang kita maksud, yang dimaksud itu ya seperti yang dalam penjelasan yang disebutkan dalam definisi ini. Kemudian anwa'un nafaqat, jenis-jenis nafkah. Apa saja jenis-jenis nafkah terkait dengan objeknya, dan siapa yang mengeluarkan nafkah itu, siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan nafkah itu. Yang pertama, nafaqatul insan ala nafsihi, nafkah yang diwajibkan untuk setiap pribadi untuk dia berikan pada dirinya. Itu yang pertama, nafaqatul insan ala nafsihi. Kemudian yang kedua, nafaqatul furu' alal usul. Nafaqatul furu' alal usul, nafkah yang diberikan kepada furu' itu anak keturunan ke bawah, yang diwajibkan kepada al usul yang berada di atasnya, bapak, al usul, nafaqatul furu'. Jadi itu disebut nafaqatul furu' itu cabang, kalau bahasa Arab cabang. Siapa yang wajib memberikan nafkah ini adalah orang yang berada yang menjadi asal dari cabang itu, berarti orang tua, bapak. Itu ke bawah. Nah, kemudian yang ketiga di antara jenis nafkah itu adalah nafaqatul usul alal furu'. Nafaqatul usul alal furu'. Jadi sebaliknya, nafkah yang diberikan kepada usul, kepada yang di atas dari yang dibawa, yang berasal dari yang dibawa. Jadi anak, umpamanya orang tuanya berada dalam kondisi yang sulit, maka sang anak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Itu namanya nafaqatu al-usul alal furu'. Kemudian yang terakhir adalah nafaqatuz zaujah ala zauj, nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang berasal dari siapa? Yang berasal dari suami. Itu jenis-jenis nafkah. Jadi tidak ada yang sebaliknya, nafkah suami dari istri, tidak ada itu. Yang ada adalah nafaqatu az-zaujah ala az-zauj, yang diwajibkan bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, para jamaah sekalian, jadi ada 4 jenis nafkah. Sebenarnya nanti akan dijelaskan ada beberapa jenis nafkah lagi, mudah-mudahan bisa kita jelaskan, selesaikan malam ini, tapi nanti kita lihat apakah selesai. Jadi ada lagi sebenarnya, ada nafaqatul mamalik. Jadi kalau orang punya budak, itu
itu tidak masuk tadi. Jadi punya budak, nafkahnya itu wajib dikeluarkan oleh tuannya, ya. Kemudian kalau seseorang memiliki binatang yang dipelihara, ya itu juga tidak boleh asal pelihara saja. Ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada binatang yang dipelihara. Nah, itu juga nanti insya Allah akan kita jelaskan. Mudah-mudahan bisa sampai selesai malam ini. Kalau tidak berarti akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita mulai dari jenis yang pertama. Nafaqatul insan ala nafsihi, nafkah yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang atas dirinya, ya. Jadi nafkah pribadi kita masing-masing yang setiap kita berkewajiban untuk memberikan nafkah pada diri kita, ya. Di sini dikatakan yajibu 'alal mar'i an yabda'a fil infaqi ala nafsihi in qadira ala dhalik, ya. Li hadithi Jabir, sebelum itu maksudnya adalah diwajibkan kepada seseorang, yajibu 'alal mar'i an yabda'a fil infaqi ala nafsihi, untuk memulai memberikan, ya, memberikan nafkah itu bermula pada dirinya. Jadi tidak langsung kepada orang lain. Jadi yang dia perhatikan, yang masuk dalam skala prioritas yang pertama itu kepada dirinya. Yajibu 'alal mar'i an yabda fil infaq ala nafsi in qadira ala dzalik. Kalau dia memiliki kemampuan itu. Ya, jadi sebelum dia menafkahi yang lain, ketika dia mampu, maka nafkah itu seharusnya dia berikan dulu kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, ya. Kepada dirinya sendiri. Itu hukum asalnya. Itu hukum asalnya, ya. Ya. Tapi dengan syarat in qadira ala dzalik, kalau dia memiliki kemampuan. Kan ada orang yang belum mampu, maka, ya, dialah yang wajib dinafkahi, ya. Tapi bagi yang mampu, sudah memiliki kemampuan, punya penghasilan sendiri, ya, maka kewajibannya pertama kali dia memulai atau memberikan nafkah itu kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Ya. Apa dasarnya? Li hadis Jabir radhiyallahu anhu qala a'taqa rajulun min bani udra 'abdan lahu an dubur ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha fa in fadula syai'un fali ahlik fa in fadula an ahlika syai'un falidhi qarabatik, ya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan alur nafkah itu. Jadi dalam hadis Jabir ini dikatakan a'taqa rajulun min bani udrah, ya. Jadi seseorang itu memerdekakan, ya, seorang budak, ya, budak miliknya andubur. Jadi ini namanya mudabbar, ya. Mudabbar itu seorang budak yang dimiliki, kemudian dia katakan kepada budaknya, nanti kalau saya meninggal dunia engkau otomatis berstatus merdeka. Itu namanya mudabbar, andubur, ya. Kemudian ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi, dalam kondisi ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang itu, ya, kepada orang itu, ibda binafsika, ini terkait dengan nafkah, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha, mulailah dari dirimu sendiri, ya, maka bersedekahlah untuk dirimu terlebih dahulu, ya. Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha. Jadi kalau seseorang sudah memiliki kemampuan, dia sudah punya penghasilan, maka yang paling pertama dia mulai dari mana? Dari dirinya sendiri. Fatasaddaq 'alaiha. Inna li jasadika 'alaika haq. Dirimu itu punya hak.
Ya, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah. Itu secara hukum asal ya. Secara hukum asal. Iya. Iya. Tentunya nanti ada makarimul akhlak. Ini kita tidak bicara makarimul akhlak. Makarimul akhlak itu ada namanya isar. Isar itu artinya apa? Mendahulukan orang lain. Tapi secara hukum kewajibannya kita mulai terlebih dahulu dari diri kita. Ya, secara hukum asal kita mulai dari diri kita. Ya, mulai dari diri kita. Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha. Mulailah dari dirimu dan berikan sedekah untuk dirimu terlebih dahulu. Fa in fadula syai'un fali ahlika. Kalau ada lebihnya maka untuk keluargamu. Ya. Kalau ada lebihnya maka ya, harta itu diberikan kepada siapa? Keluarga. Ya. Fa in fadula ala ahlika syai'un fali dzikarabatik. Kalau untuk keluargamu juga sudah cukup dan berlebih, maka untuk kerabat terdekatmu. Nah, itu tingkatan-tingkatannya. Ya. Tingkatan-tingkatan bagaimana kita memulai untuk memberikan nafkah itu. Jadi pertama untuk diri kita, kemudian kalau dia sudah cukup, ada lebihnya maka untuk siapa? Untuk keluarga. Ya, untuk keluarga. Ya, keluarga terdekat maksudnya. Kalau sudah cukup maka diberikan kepada siapa? Kerabat terdekat. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi nafaqatul insan ala nafsihi. Ya. Ya. Nafaqatul insan ala nafsihi. Ya, jadi para jamaah sekalian, ya. Nah, ini salah satu bentuk nafkah yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, untuk kita perhatikan adalah nafkah untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sanian nafaqatul furu'. Nafkah yang wajib diberikan kepada anak keturunan kita. Ya. Diwajibkan bagi siapa? Diwajibkan bagi usulnya, bagi orang tuanya. Ya, wajib bagi orang tua, bapak, ayah untuk memberikan nafkah kepada anak keturunannya ke bawah. Nah, di sini katakan fayajibu 'alal walid wa in ala. Diwajibkan kepada bapak. Ya, diwajibkan kepada seorang bapak, ayah. Wa in ala, dan begitu pula seterusnya ke atas. Kakeknya, kakek-kakeknya kalau masih hidup ya. Jadi umpamanya ada seorang anak, bapaknya meninggal dunia, maka tapi kakeknya masih hidup, maka yang wajib itu memberikan nafkah kakeknya ke cucunya. Ayah. Kalau memang kakeknya mampu, kakeknya mampu, maka ya umpamanya cucunya masih kecil, bapaknya meninggal dunia, maka kewajiban nafkah itu dibebankan kepada siapa? Al-usul, kepada yang di atasnya. Ya. Fayajibu 'alal walidi wa in ala nafaqata waladihi wa in safula atau ke bawah seterusnya kepada anaknya, kemudian kepada cucunya, terus ke bawah. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu, dan wajib bagi seseorang yang dilahirkan untuknya, maksudnya orang tua ya, bapak, untuk memberikan rizquhun atau bapak. Ya. Nah, maka kewajibannya untuk memberikan nafkah itu kepada anak keturunannya. Ya. Ya, meskipun secara khusus ayat ini terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Terkait dengan wanita yang menyusui anak seseorang. Ya. Jadi biaya, kita sudah belajar tentang apa? Sepersusuan itu ya. Jadi nafkah untuk wanita yang menyusui itu menjadi tanggung jawab siapa?
nafkah untuk wanita yang menyusui, itu tanggung jawab siapa? Bapaknya anak itu, bapak anak yang disusui itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Jadi nafkahnya itu harus, upahnya wanita yang menyusui itu diberikan tanggung jawab kepada al-mauludi lahu, yaitu bapaknya anak itu. Kenapa? Karena itu bagian daripada nafkah untuk anaknya. Ya, itu bagian daripada nafkah untuk anaknya, maka menjadi kewajiban al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Fa'aujaba 'alal walid nafaqat ra'da'atil walad. Maka diwajibkan kepada bapak, ya, ayah, untuk memberikan nafkah kepada nafkah terkait dengan rada'atil walad, ya, biaya menyusui anaknya, ya, termasuk upah kepada wanita yang menyusuinya. Kemudian wali hadisi Aisyah radhiyallahu anha anna Hind binti Utbah, anna Hind binti Utbah qalat, ya, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Jadi ada seorang wanita, seorang istri namanya Hindun bintu Utbah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan suaminya. Siapa suaminya? Namanya Abu Sufyan. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki syahih. Apa itu syahih? Seke, pelit, bakhil, ya, syuh, ya, ya, mudah-mudahan tidak ada di sini. Inna Aba Sufyan rajulun syahih, ya. Jadi kalau ada, ini mohon maaf, kalau ada seorang istri datang kepada seseorang dan mengeluh bahwa suaminya itu seke, itu sudah tingkat tinggi sekenya itu, ya. Ya, karena kalau belum biasanya masih bisa ditahan-tahan, ya. Tapi kalau dia sudah mengeluhkan dan melaporkan itu, apalagi kasusnya ini kepada Rasulullah SAW, ya, makanya dikatakan syahih, ya. Bahkan para ulama mengatakan syahih itu kan bahasa Arab, seke itu banyak, bakhil, syahih, ya. Syahih itu lebih dahsyat daripada bakhil, ya. Seke plus, ya. Nah, sampai dikatakan walaisa yu'tini ma yakfini wa waladi. Saking sekenya ini, saking bakhilnya ini, dia tidak memberikan kepadaku, bahkan untuk anakku juga, apa yang menjadi kebutuhanku yang dapat mencukupi. Nah, ya. Jadi kalaupun dikasih bukan pas-pasan, tidak cukup. Nah, itu apa? Padahal dia punya, tapi syahih, ya, seke, tidak, ya, punya sesuatu tapi dia tidak berikan, ya. Meskipun diberi tapi tidak, laisa yu'tini ma yakfini wa waladi bil ma yakfini wa waladi. Jadi nafkahnya itu yang diberikan itu tidak cukup untuk diriku dan tidak cukup juga untuk anakku, ya. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali kalau saya ambil harta itu sementara dia tidak tahu. Jadi diambil hartanya dengan cara apa? Dengan cara disebut mencuri enggak ini?
Rasulullah tidak sebut dia mencuri. Jadi tidak boleh disebut mencuri ini. Jadi dia mengambil harta suaminya, saking sekeknya suaminya ini, saking pelitnya suaminya ini, dia mengambil harta suaminya tanpa diketahui oleh suaminya. Karena tidak cukup nafkahnya. Wa huwa la ya'lam. Qala, maka Rasulullah ketika mendengarkan aduan itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ambil apa yang ambillah apa yang cukup untukmu dan untuk anakmu dengan cara yang, dengan batasan yang ma'ruf. Nah, ini penting ini para jamaah sekalian. Ini para ulama kita ketika menjelaskan hadis ini, ada yang mengatakan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini sifatnya mengikat. Maksudnya khusus untuk wanita itu saja, tidak berlaku untuk yang lain. Jadi tidak boleh setiap istri yang merasa tidak cukup itu boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan. Sebagian para ulama mengatakan ini kasuistik. Hadis ini kasuistik, tidak berlaku secara umum. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Kalau ada istri yang mendapatkan kondisi yang seperti ini, maka ini menjadi dalil, dalil yang membolehkan seorang istri mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya. Tapi ingat, kalaupun dibolehkan secara umum, maka khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Jadi umpamanya bil ma'ruf ya, bukan sesuai dengan keinginan. Bukan keinginan. Umpamanya bil ma'rufnya itu 1 juta. Umpamanya bil ma'ruf, maka tidak boleh 1.500.000. Tidak boleh. Bil ma'ruf. Jadi sesuai dengan yang ma'ruf, yang cukup sesuai dengan kebutuhan yang lazim, kebutuhan yang umum. Kebutuhan yang umum. Nah, ini hadis ini menjelaskan betapa istri itu, ini bukan ini anak ya, karena yang dimaksud ini nafaqatul furu, nafaqatul furu, nafkah untuk anak. Jadi anak itu berhak mendapatkan nafkah dari bapaknya, bahkan diizinkan oleh Rasulullah untuk mengambil harta dari seorang bapak yang tidak memberikan nafkah secukupnya, yang cukup untuk anaknya, berdasarkan hadis ini. Nah, poinnya adalah nafkah itu wajib bagi seorang bapak. Nah, kemudian ini yang terakhir mungkin ya, nafaqatul usul. Sebaliknya, fatajibu nafaqatul walidaini ala waladihima. Wajib bagi seorang anak untuk menafkahi kedua orang tuanya. Tentunya ketika orang tuanya itu tidak berada dalam kondisi mampu. Apa dalilnya? Jadi kalau orang tua berada dalam kondisi tidak mampu, siapa yang wajib nafkahi? Anaknya. Anaknya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, kalau yang satunya sudah meninggal dunia. Dalilnya adalah liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya di kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Lagi-lagi ma'ruf ya. Ma'ruf itu baik secara syariat dan baik dari sisi kebiasaan yang berlaku di satu
tempat. Ya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa qaulihi ta'ala wa bil walidaini ihsana. Itu juga, dan hendaklah kepada keduanya diperintahkan anak itu untuk berlaku ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu memberikan sesuatu yang terbaik, ya, yang bukan hanya sekedar penghormatan, tetapi lebih daripada itu. Itu namanya ihsan. Ya, wabil walidaini ihsana. Ya. Wa minal ihsan al-infaqu alaihima, dan diantara perbuatan baik itu adalah memberikan nafkah kepada keduanya. Bal inna dzalika min a'zamil ihsan ilal walidain. Bahkan itu merupakan ihsan yang terbaik ketika seorang anak, ya, bahkan ini kategori bakti yang sangat baik, yang paling agung, ketika seorang anak memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Nah, itu dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis, wali hadisi Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa anak itu wajib menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya butuh dan ketika orang tuanya berada dalam kondisi sulit? Kenapa? Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang itu berasal dari usahanya. Ini prinsip dasar. Makanan yang terbaik yang kita makan itu yang terbaik, ya, itu ketika makanan itu berasal dari usaha kita, bukan hasil pemberian orang, bukan hasil minta-minta. Ya, yang terbaik itu kalau kita makan makanan itu yang kita dapatkan dari hasil keringat kita, ada usaha yang kita keluarkan, ya, yang kita kerjakan, kemudian kita mendapatkan penghasilan, upah, ya, upah dari penghasilan itu. Kemudian kita membeli makanan dari hasil upah. Itulah makanan yang terbaik. Nah, ini inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi, dan anak seseorang itu hasil usahanya. Jadi kenapa wajib? Karena dianggap anak itu pada posisi apa? Termasuk hasil usaha yang dihasilkan oleh orang tua. Jadi kita ini sebagai anak itu sebenarnya merupakan hasil usaha dari orang tua kita. Maka ketika anak memberikan nafkah kepada orang tua itu dipandang dalam syariat bagian daripada usaha orang tua. Iya. Nah, kemudian berdasarkan hadis Amr bin As, hadis Amr bin As, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini ada seseorang anak datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini bapak saya mau ambil hartaku, mau ambil harta saya. Bapaknya datang dan ingin mengambil hartanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu itu milik siapa? Milik bapakmu. Ya. Inna auladakum min tibi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah usaha baik yang kalian hasilkan. Jadi dianggap anak itu hasil usaha baik. Maka dia boleh mengambil, ya, apa yang menjadi harta anaknya, karena dia bagian daripada usaha orang tua. Fakulu min kasbi auladikum. Maka makanlah kalian apa yang menjadi hasil usaha anak-anak kalian. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa nafkah orang tua yang berada dalam kesulitan atau berada dalam kondisi sulit,
Itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya anak. Berkewajiban untuk memberikan nafkah itu kepada orang tuanya. Cuma saya ingin komentari sedikit hadis yang terakhir ini. Apakah boleh orang tua mengambil seluruh harta anaknya? Berdasarkan hadis ini Rasulullah bilang, anta wa maluka li abika, engkau dan seluruh hartamu, dan hartamu itu milik. Jadi kita ini yang punya anak, kalau anak kita sudah kaya raya atau punya penghasilan, boleh tidak kita datang ke rumahnya bilang, itu mobilmu saya yang punya ya? Boleh tidak begitu? Boleh? Masya Allah. Ini penting untuk belajar hadis ya. Ini para jamaah sekalian tidak berlaku mutlak. Tidak berlaku mutlak. Kenapa tidak berlaku mutlak? Karena hukum asalnya harta itu tidak boleh diambil oleh orang lain secara paksa, ya, dan tidak boleh diambil dengan cara sehingga yang diambil itu merasa tidak ridha. Itu hukum asalnya, kepemilikan harta itu. Mudah-mudahan difahami. Jadi jangan lupa juga ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan harta seseorang itu tidak boleh diambil secara paksa, dan tidak boleh kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Kemudian ternyata tidak semua harta anak itu otomatis jadi harta orang tua. Saya kasih contoh. Kalau anak meninggal dunia, ini anak meninggal dunia, orang tuanya masih hidup. Orang tuanya dapat semua harta anak. Orang tua, bapak itu cuma dapat 1/6, kecuali dia jadi asabah. Sudah pernah kita belajar waris kan? Seandainya harta anak itu milik orang tua, otomatis ahli waris yang lain tidak boleh dapat hartanya. Ternyata cuma dikasih 1/6. Berarti tidak semua harta anak itu otomatis menjadi harta bapaknya. Kalau sekiranya anak itu punya budak wanita dan dia sudah gauli budak wanita itu, kan boleh ya? Boleh enggak bapaknya bilang itu budak kasih ke saya? Secara hukum tidak boleh. Ya, secara hukum tidak boleh. Itu berarti tidak semua harta anak itu otomatis menjadi harta orang tua. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini, anta wa maluka li abika atau li walidik, engkau dan hartamu milik bapakmu, pertama ketika orang tua kita berada dalam kondisi sulit, ya, maka dia berhak untuk mengambil harta anaknya, atau dia memiliki hak untuk apa yang menjadi kebutuhannya, dan anaknya berada dalam kondisi lapang, ya, kondisi lapang, ya. Jadi kalau anaknya juga sulit, punya utang, tidak boleh orang tua bilang anta wa maluka li abika li walidika, enggak. Atau para jamaah sekalian, atau ternyata orang tuanya mapan, ya, punya penghasilan, tidak ada yang kurang, tapi dia bilang anta wa maluka liwalidik, dengan seenaknya saja mengambil harta anaknya. Tidak boleh seperti itu. Jadi Masya Allah ya, termasuk hadis ini yang harus dipelajari ya, dan alhamdulillah saya sudah baca juga beberapa penjelasan para ulama. Hampir semua ulama kita sepakat bahwa yang dimaksud hadis ini tidak berlaku umum, ya. Jadi ketika orang tua itu memiliki kebutuhan, dan ya, ketika orang tua itu berada dalam kesulitan dan anak berada dalam keadaan lapang, maka berlaku hadis ini, anta wa maluka li abika. Ya. Nah, saya kira demikian apa yang dapat dijelaskan ya. Ini masih tersisa satu kali lagi, insyaallah mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ada pertanyaan? Ya, silakan.
Jelas, itu anak tiri kan punya bapak. Iya, apa kalau orang tuanya masih hidup, maka ya bapaknya masih hidup, maka iya dia tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Ya, dan begitu pula sebaliknya. Kecuali kalau dia berbuat ihsan, nah itu lain lagi. Ya, berbuat baik, nah itu lain lagi. Tapi secara tanggung jawab tuntutan hukum tidak akan dituntut secara hukum. Nah, ya kan kita bicara fikih hukumnya. Jadi berdosa enggak? Dia tidak menafkahi anak tirinya, tidak berdosa karena bukan kewajibannya. Nah, ya, bukan kewajiban. Tapi kalau dia kasih nafkah ke istrinya, kemudian istrinya kasih ke anak-anaknya itu, ya itu tidak ada masalah. Nah, ya. Nah, begitu pula sebaliknya dari anak tiri itu ke bapak tirinya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Apakah kewajiban seorang anak menafkahi orang tuanya anak laki-laki atau Semuanya? Iya, semuanya. Iya. Disebutkan walad itu bukan berarti perempuan tidak jawab. Kalau perempuan punya harta yang cukup, bahkan diberikan harta oleh suaminya, ya maka kewajiban anak perempuan itu juga memberikan nafkah itu kepada wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.